Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsya Dirini dengan NPM 2014071003 dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung tahun 2020. Di sini saya mendapatkan tugas dari Bapak Dr. Marealita Lambanua, SPP, MSc, untuk menjelaskan materi tentang sistem pelumasan. Sebelum saya masuk materi yang lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih sistem pelumasan itu. Pengertian sistem pelumasan. Sistem pelumasan adalah zat kimia yang umumnya cairan yang diberikan di antara dua benda bergerak untuk mengurangi gaya gesek. Komponen sistem pelumasan. Komponen sistem pelumasan yang pertama yaitu bak oli. Bak oli merupakan salah satu komponen pelumasan yang berfungsi untuk menampung oli. Komponen ini menyimpan cadangan oli yang nantinya akan digunakan untuk melumasi mesin. Komponen selanjutnya yaitu pompa oli. Komponen ini berfungsi untuk menghisap dan menyalurkan oli pada mesin. Kinerja komponen pompa oli bergantung pada putaran mesin dari camshaft, crankshaft, atau timing belt. Pompa oli bekerja dengan menyalurkan oli yang bertekanan ke semua saluran mesin. Kemudian, oli tersebut pada akhirnya dibuang melalui perakitan yang berada di ujung pompa. Proses ini bertujuan untuk melumasi seluruh bagian lain dari mesin yang terbuka. Adanya pompa oli membuat seluruh komponen mesin mendapatkan pelumas tanpa tekanan. Komponen selanjutnya yaitu filter oli. Komponen ini bertugas sebagai penyaring oli dari kotoran sehingga oli tidak cepat kotor. Apabila oli yang diproses dalam sistem ini terkontaminasi oleh kotoran, maka pelumasan tidak akan berfungsi secara maksimal. Yang selanjutnya ada strainer. Komponen ini berfungsi untuk menyempurnakan kerja filter oli. Strainer atau penyaring dapat menyaring kotoran hingga yang berdiameter 1 mm. Komponen pompa oli berada di antara lubang pompa oli dengan pompa oli, yaitu bertugas sebagai lubang isap pelumas menuju pompa oli. Komponen berikutnya yaitu pressure valve atau katup tekanan. Merupakan sebuah komponen pelumasan yang bertugas untuk mengatur tekanan pelumas. Pengaturan ini dilakukan utamanya ketika mesin sedang bekerja dengan putaran yang tinggi. Kerja dari komponen yang satu ini memiliki hasil akhir untuk mengembalikan oli pada karter. Proses ini berlangsung ketika tekanan pelumas atau oli sedang naik. Yang selanjutnya ada switch oli. Switch oli merupakan sensor tekanan oli yang berfungsi untuk mengetahui hasil kerja dari pompa oli. Komponen ini bertugas untuk memberitahukan kepada Anda terkait cukup atau tidaknya tekanan pompa oli untuk melumasi suatu mesin. Komponen berikutnya yaitu oil jet. Oil jet merupakan sebuah komponen pelumasan yang berada di bawah silinder mesin. Komponen ini bertugas menyemburkan oli atau pelumas ke batang penggerak. Selanjutnya yaitu oil gallery.
Oil gallery adalah saluran pelumasan yang berfungsi sebagai jalan oli atau pelumas pada mesin. Komponen ini berupa lubang pada blok mesin yang akan dilumasi. Lubang ini akan mengantarkan pelumas pada perangkat yang harus mendapat pelumasan. PCV valve. Komponen positive crankcase ventilation valve atau disingkat PCV valve merupakan bagian dari rangkaian saluran mesin. Komponen ini berupa saluran ventilasi udara yang terdapat pada ruang engkol mesin. PCV valve berguna untuk mengeluarkan gas atau udara yang telah terkontaminasi. Pada rangkaian pelumasan mesin, PCV valve berfungsi untuk membuang gas sisa pembakaran dalam mesin. Pada akhirnya, komponen ini dapat menjaga kestabilan tekanan pada mesin. Selanjutnya, kita akan membahas cara kerja sistem pelumasan. Cara kerja sistem ini yaitu pompa oli bekerja berdasarkan putaran poros engkol. Pompa oli melakukan hisapan oli dari oil pan dan saringan kasar pada bak oli. Oli yang terhisap kemudian ditekan melalui sistem pengatur tekanan dan melalui filter oli, kemudian oli melumasi komponen-komponen mesin dan kembali ke bak oli oleh gaya gravitasinya sendiri. Begitupun seterusnya, sirkulasi pelumasan terjadi terus-menerus selama sistem pelumasan dapat bekerja dengan baik. Setelah kita membahas cara kerja sistem pelumasan, sekarang kita membahas tentang fungsi sistem pelumasan. Fungsi sistem pelumasan pada mesin yaitu: yang pertama, untuk mendinginkan komponen mesin secara langsung. Yang kedua, untuk membilas kotoran yang tertempel pada komponen mesin. Yang ketiga, untuk melumasi komponen mesin yang bergesekan. Serta yang terakhir, untuk mencegah terjadinya keausan pada setiap komponen mesin. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang jenis sistem pelumasan pada mesin. Jenis sistem pelumasan pada mesin dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, yaitu sistem percik. Pada sistem percik, konstruksinya cukup sederhana, karena oli mesin disalurkan ke seluruh komponen mesin melalui gerakan poros engkol. Sistem ini kurang efektif melumasi seluruh komponen yang memiliki lokasi agak jauh dari ruang engkol, sehingga sistem perciknya hanya dipakai pada mesin tipe kecil seperti mesin sepeda motor, mesin pompa air, atau pemotong rumput. Yang kedua, sistem pompa. Sistem pompa memanfaatkan penekanan oli melalui pompa. Sistem kedua ini terbukti lebih bisa menyalurkan oli ke seluruh komponen mesin karena memiliki saluran yang terintegrasi dengan pompa ke bagian-bagian mesin. Sistem yang terakhir yaitu sistem kombinasi. Sistem kombinasi memiliki 2 unit seperti yang telah dijelaskan di atas. Di bagian ruang engkol terdapat sendok yang akan memercikkan oli mesin, dan hal itu masih ditambah dengan keberadaan pompa oli untuk menyalurkan pelumas ke bagian-bagian terjauh dari ruang engkol. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf karena ini merupakan bagian dari pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.